Kamu membuli aku terus, aku makin terkenal kok. Tapi seharusnya yang membuli membuktikan dulu dirinya yang Betul. terbaik. Nah, ini poin yang mau aku sampaikan juga nih. Jumpa lagi bersama saya Bahar di Aine Podcast. Mulai dari nol impian jadi nyata. Teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan sahabat kita yang luar biasa ya. Hadir bersama saya pada sore hari ini. Selamat sore Bang Revan. Silakan memperkenalkan diri Bang untuk teman-teman kita di sana. Oke, perkenalkan nama asli gua Hasrata Reva. Cuman lebih sering dikenal dengan nama Revan dengan kerjaan. Sekarang domisilinya di Jakarta. Cuman kebetulan lagi main ke Nias. Di tangan Pulau Nias juga lagi pengen jalan-jalan ke tempat wisatanya dan Liburannya ke Nias. sama kebetulan juga ada acara keluarga, jadi sekalian. Oke, terima kasih sudah berkenan mampir ya di podcast saya Bang Revan. Sama-sama. Walaupun sebenarnya agak ngos-ngosan ini Nggak apa-apa, mengejar nggak apa-apa, waktu nggak ya. Baik Bang Revan, saya tertarik dengan konten-konten Abang. Terutama sebenarnya ada sejumlah kita langsung saja ya. Nggak apa-apa. Pencapaian-pencapaian itu. Ada sejumlah award ya. Reward sama award juga sama. Sudah ada ya. Oh ya. Bagaimana Abang menceritakan hal itu? Oke, mungkin yang orang lagi penasaran jadi pembahasan jadi buah bibir juga kali ya. Jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu kalau aku bekerja di salah satu streaming. Aku punya agensi. Aku founder dari agensi namanya Gami Manajemen. Itu aku yang dirikan. Dan sekarang di dalamnya itu ada hampir 100 lebih talent seluruh Indonesia. Dan talent-talent ini juga termasuk anak-anak Nias yang sedang aku ajarkan, yang kita coba membuka wawasan bahwa bekerja itu tidak hanya di kantor saja, dari sosial media juga kita bisa dapat duit, bahkan mungkin lebih dari gaji kantoran. Nah, namanya aplikasinya adalah Bigo Live. Di Bigo Live ini pro dan kontra lah ya. Sebuah aplikasi kan pasti ada baik buruknya, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, pasti ada yang kayak positifnya, ada yang negatifnya juga. Sama dengan aplikasi ini juga tidak terluput dari pro dan kontra itu. Terus di aplikasi ini di tahun lalu kemarin itu ada berbagai banyak event. Jadi kebetulan aku juga ada kontrak ini internasional. Jadi kontraknya di sana itu ada dua. Ada kontrak di Indonesia sama kontrak internasional. Nah, di lomba di akhir tahun, tahu kan kalau di televisi kan pasti ada kayak awarding gitu, kayak penghargaan akhir tahun. Nah, di situ tuh ada bisa disebut perlombaan dan sekaligus bisa disebut juga penganugerahan. Jadi kita dipilih dari berbagai ribuan orang sebagai nominasi. Nah, nominasi itu ya otomatis tuh ada voting, sama kayak di TV. Kita votingnya juga ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Nah, kebetulan aku itu ikut beberapa kompetisi atau event itu dan mostly hampir semua itu menang. Aku mulai dari yang paling tinggi dulu ya. Yang paling tinggi itu kemarin ada namanya Gala 2021. Gala itu kayak sebuah acara yang mewah, yang berkelas, classy, fancy, tapi dialihkan dalam sebuah reward. Jadi Gala 2021 aku peringkat 3 di Indonesia. Nah, peringkat 3 Indonesia ini otomatis berjuang secara global dan secara global internasional. Jadi seluruh negara yang bergabung di aplikasi itu akan diwakili oleh masing-masing negara. Jadi kayak kita dari Indonesia ada 3 orang, kita ngewakili itu dan perwakilan itu otomatis fotonya itu dipajang di Times Square. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu Times Square itu apa. Times Square itu posisinya itu di Amerika Serikat. Dan itu adalah tempat iklan yang sangat bergengsi, yang kayak kalian tahu artis-artis Indonesia, bahkan artis luar negeri, let's say kayak Blackpink, Alan Walker, pokoknya yang internasional, dan itu foto kita dipajang di situ. Dan dengan bangganya aku menyebutkan bahwa mungkin selama ini belum ada orang Nias yang terpajang fotonya di sana. Karena kalau misalnya kita mau iklan secara pribadi pun itu harganya itu fantastis banget, mahalnya apalagi di luar negeri. Betul. Jadi kenapa kita nggak bangga gitu kan? Tapi kan dari ini juga banyak pro dan kontra nih gitu kan. Itu kan karir lu gitu kan. Bawa namanya sih di mana? Sebenarnya kalau kita telusurin ya, kita percayakan
secara otomatis kalau kita ada di sana orang pasti menanyakan nggak, ini orang dari mana ya? Latar belakangnya ada dari mana? Otomatis secara nggak langsung dong. Iya. Nah secara nggak langsung juga kita mempromosikan, oh ada loh orang yang bisa kayak gitu. Nah itu yang paling tertinggi. Kalau untuk yang lainnya ada beberapa juga yang main di aplikasi Bigo ini, ada cewek dan cowok pasti banyak ya. Jadi di akhir tahun itu juga ada pemilihan the best male dan the best female. Jadi cowok yang terbaik dan cewek yang terbaik sama lewat voting juga. Nah di dalam voting itu puji Tuhan aku juga menang. Itu ada pialanya juga, cuman aku nggak bawa di sini ya. Iya, saya sudah lihat nanti tayang fotonya ada di situ. Iya, nanti fotonya boleh ditaruh di sini. Jadi itu adalah penghargaan Best Host Male 2021. Itu dapat piagam, bukan piagam, dapat pialanya, dapat iPhone 13 Pro Max yang which is harganya itu sekitar 23 juta. Dan beberapa ada uangnya juga, ada uang pembinaannya gitu. Kalau kita di sini sebut uang pembinaan, di sana mungkin honor lah kita sebutnya di sana ya. Setelah itu masih banyak lagi sih. Kalau yang kecil-kecilnya mungkin itu kan akhir tahun kemarin ya. Terus di awal tahun 2022 ini di bulan Januari sama Januari, Februari, Maret itu berturut-turut aku dapat iPhone 13 AirPods Pro. Itu rewardnya, tapi ada duitnya juga sama. Jadi aku sebut nominalnya ya, itu kurang lebih paling dikit itu 8 juta hadiahnya. Ini kita bukan pamer, tapi kita perlu disyukuri aja apa yang ada di terus juga. Ini sebuah kebanggaan. Betul, cuman cukup sharing aja biar teman-teman tuh kayak banyak loh lahan pekerjaan yang bisa kita lakukan, tapi nggak perlu yang kayak orang kan mikirnya mindsetnya orang kerja itu harus kantoran gitu. Kantoran atau di tempat-tempat apalah. Betul. Zaman sekarang kan perusahaan misalnya. Zaman sekarang kan udah udah modern, semua berkaitan dengan teknologi, media sosial. Jadi pinter-pinterlah mengambil celah untuk mencari duit. Keren, luar biasa. Jadi sudah sampai ke negara-negara mana? Kalau aku pernah traveling, FYI ya, yang kemarin foto di Amerika itu bukan berarti kita ke Amerika juga, bukan. Oh iya. Tapi foto kita dipajang di sana, tapi kita nggak ke sana. Oh iya. Karena kan satu lagi COVID juga waktu itu kan, lagi parah-parahnya. Tapi memang exactly itu kita. Pernah ke luar negeri? Kalau keluar negeri aku pernah. Negara pertama yang aku kunjungi itu Jepang. Habis itu Korea. Aku pernah pergi ke Thailand, Singapura, Malaysia, sama beberapa daerah di Indonesia kayak Bali. Ngapain aja? Kalau wisata atau ada? Oke, kalau ke Jepang itu reward juga dari aku nari. Jadi sekedar informasi juga. Jadi selama 6 tahun aku bekerja sebagai penari di Jakarta. Mungkin kalau di sini mungkin agak sedikit aneh ya dengarnya, ada pekerjaan profesi penari gitu loh. Mungkin ada yang menari laki-laki tapi tidak jadi profesi. Nah jadi kalau buat teman-teman biar open minded juga, penari itu adalah salah satu profesi juga, sama kayak ibaratnya seorang guru, seorang penyanyi itu sama. Penari juga itu bagian dari profesi, dan mungkin kalau ditelusuri lagi gajinya juga fantastis kok ya. Jadi kemarin pas dapat ke Jepang itu dapat reward dari tempat aku bekerja sebagai penari. Ke Korea juga sama. Kalau ke Singapura itu aku belajar nari selama seminggu, pure belajar nari selama seminggu. Jadi hari ini aku pergi kelas ngajar sini, dan yang ngajarnya itu yang kalau kalian tahu film Step Up itu film internasional ya, film khusus yang para penari, tekniknya gimana, dan yang ngajarin kita di Singapura itu adalah mereka. Oh, jadi sudah ada filmnya. Betul. Langsung ngajarin. Salah satu contoh mungkin nanti bisa di search, namanya Mari Koda. Itu cewek dari Jepang. Dan aku ngambil kelasnya dia, dan aku langsung diajarin sama dia. Langsung oleh orang yang langsung. Nanti fotonya ada di sini. Fotonya nanti aku kirimin. Gitu. Kalau ke Thailand, Malaysia jalan-jalan sama, karena aku kan ada keluarga juga di sana. Ada keluarga juga di Jakarta. Oke, dari semua pencapaian itu tentu dukungan yang pertama ada itu dari mana? Dari keluarga atau dari teman atau dari siapa-siapa aja? Yang paling penting sih circle ya, circle pertama kita. Kalau aku bahas circle itu pasti yang paling dekat dulu itu dari keluarga, dari teman-teman, dari teman kerja juga. Itu aja sih. Dan selain dari itu sebenarnya yang paling penting adalah diri kita sendiri, karena sebesar apapun kemauan kita, kalau kita nggak ada usaha juga percuma.
Jadi untuk menanggapi semua pencapaian itu apa yang ingin Anda katakan? Eh, Berusahalah semaksimal mungkin, karena mungkin orang lain melihatnya baik-baik di depannya saja, tapi tetap semangat di bagian belakangnya itu di prosesnya. Ada proses yang luar biasa. Kalau orang lain sedang tidur berleha-leha nggak apa-apa, bekerja terus, begadang terus, karena orang yang sukses itu harus capek dulu. Jadi luar biasa keren apa yang sudah disampaikan oleh Bang Revan. Lalu dalam perjalanan Abang mendapatkan segala sesuatunya dari prestasi, hobi maupun pekerjaan atau dijadikan profesi, tentu banyak bulian, banyak haters, banyak yang mencoba menghina juga, bahkan dari orang-orang yang seharusnya kita mohon untuk mendukung. Saya orang-orang apa ya, Orang kita orang sendiri kita lah. sendiri namanya jangan disebut suku atau gitu. Kalau bulian, aku sih jujur ngomong gini ya, kalau masalah bulian itu udah kayak ya lu ngomong biasa aja gitu, kayak gue nggak peduli gitu. Udah kita ngapi lagi. Karena kenapa? Aku tuh sebenarnya udah kena bully itu dari SD. Udah Jadi dari SD terus sampai sekarang tuh, kalau ya aku sekarang udah 26 tahun ya. Dari SD itu taruh aku kelas 3 SD itu sekitar umur 8 tahun lah. Jadi aku udah merasakan yang namanya bulian. Sebelum ada istilah bully, aku udah kena bully duluan. Baru Ya, istilah kan bulian bulian ditemukan dulu. bulian ini kan istilahnya itu baru terkenal tahun 2000-an ya, tahun 2000-an ke atas atau 2020-an gitu. Aku udah ngejalaninnya dari tahun berapa tuh, dari 2001, 2000 berapa ya. Pokoknya aku umur 8 tahun udah merasakan namanya bully. Ya ibaratnya kayak masuk kelas gak dikasih tempat duduk, disuruh duduk di lantai, itu termasuk bully menurut aku. Tapi teman-teman yang terjadi bulian. Tapi aku tetap bersyukur karena kalau aku hidupnya baik-baik aja dulu, mungkin aku tidak menjadi orang yang setangguh sekarang. Jadi siapapun yang pernah bully aku waktu itu, di SD, di SMP, di SMA, di kuliah sih enggak, karena di kuliah kan aku kuliah di Jakarta, orang-orang di sana udah lebih open terbuka ya. Dan sampai sekarang mungkin aku kan sekarang lagi aktif di TikTok juga ya. Jadi kalau misalnya di sana masih ada yang ngebully, nggak apa-apa. Aku udah kebal, udah sangat-sangat kebal. Kebal bukan berarti kita nggak sakit hati ya. Karena kan kita membaca secara visual dengan mata, masuk ke otak pasti masuk ke hati gitu kan. Cuman mungkin kadang kita nggak berani mengungkapkan atau udah kayak terlalu sering, jadi ya udah bodo amat gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Terima kasih terus membuli. Kamu membuli aku terus, aku makin terkenal kok. Tapi seharusnya yang membuli membuktikan dulu dirinya yang terbaik. Nah ini poin yang mau aku sampaikan juga nih. Ketika kita udah open minded, kalau kita mau mengomentari orang lain terlebih dahulu, apakah kita udah selevel dengan dia atau kemampuan kita itu udah lebih dari dia? Iya. Contoh ya, aku pintar matematika. Abangnya misalnya udah jago matematika, udah punya reward berapa banyak, udah ikut olimpiade. Terus aku bilang, "Loh kok ini kan salah?" Padahal mati, ya ampun ini kan istilah baru, ini cara baru. Akunya nggak update misalnya, otomatis mikir, apa sih ini orang gak tahu apa-apa tapi ngomong terus, sama gitu kurang lebih. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita berkomentar, kita cari tahu dulu nih background ini orang itu siapa, dia mungkin pengalamannya kayak gimana, udah jauh lebih baik dari kita belum sebelum kita berkomentar, gitu loh. Ya, luar biasa ya. Semoga teman-teman di sana mau membuka hati bahwa membuli itu tidak baik. Tapi lebih baik kita saling mensupport, saling mendukung. Betul. Memberi komentar yang positif, saling membangun. Tapi mungkin kalau misalnya masih ada sih mungkin masih kaget ya. Karena aku kan nari tarian modern yang mungkin di Nias ini masih kurang. Iya. Jadi mungkin belum pernah lihat juga. Jadi ya udahlah, apa. Bagaimana dengan pandangan Bang Revan tentang sosmed sekarang ini? Oke, sosmed sekarang sih ini pendapat pribadi ya. Jadi kalian nggak harus setuju dengan pendapatku juga. Kalian pasti punya pendapat masing-masing. Sosial media sekarang ini udah sangat-sangat berkembang dengan sangat cepat. Khususnya yang udah berkecimpung di dalamnya, manfaatkan sebaik-baik mungkin. Kalian bisa belajar dari sosial media, membangun relasi yang banyak ke orang-orang. Kalian nggak tahu mungkin kalau kalian manfaatkan dengan baik ini sosial media, kalian punya temen nih misalnya dari luar negeri atau mungkin dari luar daerah, atau mungkin kalau untuk sisi edukasi mungkin kalian bisa belajar, misalnya belajar bahasa Inggris ya kan. Tiba-tiba kamu ketemu nih teman dari Australia, terus kamu belajar ngomong bahasa Inggris karena mereka kan daily life-nya itu mereka berbicara bahasa Inggris
Inggris gitu loh. Jadi lumayan membantu sebenarnya. Sosial media itu tidak terbatas dan banyak hal yang bisa dilakukan di dalamnya. Kan bisa bikin konten atau mungkin bisa jadi selebgram atau YouTuber contohnya kayak gini sekarang, atau seleb TikTok maybe, tapi ingat selalu berikan positif vibes, berikan contoh yang baik, karena kan apa yang dilihat orang itu, apalagi kalau anak kecil ya, dia bisa niru gitu. Jadi be wise. Jujur aku kalau ngomong kayak gini juga bukan berarti aku perfect ya, karena semua manusia itu pasti ada bisnya. Even kita dalam berbicara ketika kita live streaming atau mungkin kita konten, mungkin karena saking udah emosional akhirnya kita bikin VT yang mungkin emosional juga gitu kan. Jadi kalau aku khusus pesan untuk anak-anaknya mungkin lagi nonton sekarang, gunakan sosial media, siapapun yang mungkin kamu follow sekarang, ambil konten positifnya, buang yang menurut kamu sendiri tidak berguna untuk diikutin. Oke, terima kasih Bang Evan. Kita